feed you. The curtain rises. Over the next few hours, you will, and at times, entire ecosystems. But Hai guys, balik lagi di Best Movie. Saat ini, mari kita bedah alur cerita film The Menu. Film ini mengisahkan tentang pengalaman makan fine dining para Crazy Rich yang berubah menjadi pengalaman yang sangat mencekam. Seperti apa sih kisah lengkapnya? Tetap stay tune ya. Diperlihatkan dua sejoli bernama Tyler dan Margot. Tyler ini adalah seorang kritikus makanan yang sudah ngebet ingin makan di restoran Hold On. Restoran tersebut tidak kaleng-kaleng sehingga hanya dijangkau oleh orang yang super kaya. Untuk menuju restorannya saja, para tamu akan dijemput oleh kapal milik restoran. Di perjalanan kali ini diisi oleh seorang kritikus makanan bernama Lillian bersama editor bernama Ted. Pasangan Crazy Rich Richard dan Anne, aktor bernama George dan asistennya Felicity. Juga tiga pebisnis handal, Soren, Dave, dan Breeze. Tyler sendiri sangat terobsesi pada dunia kuliner, sehingga obrolannya menuju ke arah yang bikin enek. Saat sudah sampai di restoran yang punya view indah ini, mereka disambut oleh Elsa, kepala pelayan. Mereka diabsen satu persatu, anak SD ya. Tapi nama Margot tidak ada di dalam daftar reservasi. Itu terjadi karena Tyler udah putus dengan pacar sebelumnya. Jadi Margot ya dijadikan sebagai pengganti semacam itu. Singkat waktu, para tamu diajak keliling pulau. Elsa pun menjelaskan semua bahan yang dipakai merupakan hasil alam di pulau ini. Selain itu, mereka juga diajak ke dom untuk tempat karyawan beristirahat. Saat akan menuju ke restoran, Tyler melihat ada sebuah rumah yang ternyata itu adalah rumah chef. Jiwa kepo Tyler yang meronta-ronta ingin melihat rumah itu, tapi dilarang oleh Elsa karena rumah chef memang terlarang untuk dikunjungi. Singkat waktu, mereka sekarang sudah memasuki area restoran. Semua tamu dipersilakan duduk sambil melihat chef yang live cooking atau memasak secara langsung di depan para pengunjung. Kemudian muncullah seorang chef bernama Julian Slowik untuk memperkenalkan diri dan mempresentasikan menu yang dibuatnya. good evening, Julian Slowick, and tonight it'll be our pleasure to feed you. The curtain. We're but a frightened nano. Tyler mengerti tentang filosofi hidangan dari chef dan langsung menjelaskannya ke Margot yang awam dan terlihat masa bodoh. Harapan Margot sebenarnya nggak muluk-muluk, hanya bisa makan enak sekaligus kenyang. Tapi yang datang hanya beberapa titik selai tanpa roti, yang membuat tamu lain juga tampak kecewa. Fiendish, really? I mean, he's always. Could we please get a little bread, and some gluten-free for my friend as well? Karena merasa hidangan yang kurang lengkap, tiga pebisnis meminta roti pada Elsa. Namun Elsa menolak. Di sisi lain, Margot sama sekali tidak mau memakan menu yang dianggapnya sebagai sebuah hinaan. Mengetahui itu, Chef Slowik mendatanginya dan menanyakan kenapa dia tidak memakan hidangannya sama sekali. Margot menjawab, dia mempunyai hak untuk tidak makan. Chef yang tersinggung langsung meninggalkannya untuk kembali menyiapkan menu selanjutnya. Kali ini, menu Chef Slowik berjudul Memories atau Kenangan, terinspirasi dari kejadian pilu di masa kecilnya. Sambil mendatangi meja wanita tua yang merupakan ibunya, Chef Slowik mengisahkan saat sang ibu marah pada ayahnya yang selalu pulang dalam keadaan mabuk. Karena naik pitam, ayahnya mencekik leher si ibu. Chef Slowik memohon agar ayahnya menghentikan siksaan pada ibunya, namun tidak berhasil. Lalu, Chef Slowik berinisiatif menusukkan gunting di paha ayahnya. Singkat cerita, paha ayam yang ditusuk gunting disajikan. Sebagai makanan pendampingnya, mereka mendapatkan taco. Anehnya, taco ini berisi gambar dan tulisan yang memuat dosa-dosa para tamu.
Tiga pebisnis mendapatkan tako tentang penggelapan pajak perusahaan. Di tako Richard tergambar perselingkuhannya dengan wanita lain. Si Tyler hanya mendapat gambar dirinya saat sedang memotret hidangan, yang hal ini merupakan hal yang sangat dilarang dalam peraturan makan di Hawthorne. Margot yang sudah muak dengan semua itu langsung pergi ke toilet. Tidak lama kemudian Chef Slowik datang dan menanyakan mengapa Margot tidak memakan masakannya. Dia juga bertanya siapakah Margot sebenarnya. Scene berpindah ke menu keempat yang akan dihidangkan oleh Chef Slowik. Dia memperkenalkan seorang asisten chef bernama Jeremy yang menciptakan menu berjudul Kekacauan. Chef Slowik menjelaskan bahwa Jeremy adalah chef berbakat yang selalu menginginkan posisi seperti dirinya, tetapi tidak pernah berhasil. Setelah itu, tiba-tiba Chef Jeremy benar-benar totalitas dengan apa yang dibuatnya. Keadaan semua tamu menjadi kacau. Melihat situasi yang semakin mencekam, Pak tua tajir dan istrinya ingin meninggalkan restoran ini. Tapi saat akan pergi, mereka dicegat oleh staf restoran. Dan yang terjadi, jari manisnya malah dipotong tanpa belas kasihan. Please hold still. Tentu saja hal ini membuat tamu lain menjadi panik dan ketakutan, kecuali si Tyler yang malah asyik makan. Selepas itu Margot diminta ke dapur. Lalu chef mengatakan bahwa Margot adalah tamu yang tak diundang, yang hanya merusak susunan menu. Karena yang seharusnya datang adalah mantan pacar Tyler. Chef Slowik juga mengatakan mereka semua akan mati di akhir sajian. Margot diizinkan untuk memilih akan mati bersama tamu atau bersama para staf. Dia diberi waktu selama 15 menit untuk memikirkannya. Karena merasa terjebak, Margot langsung mendarkan tamparan ke pipi Tyler. Para tamu menanyakan alasan chef melakukan semua ini. Lalu Chef Slowik menjelaskan bahwa dia sudah muak dengan kritikus makanan yang telah merusak reputasi sebuah restoran hingga membuat restoran tersebut tutup. Juga kemarahannya pada sang aktor film yang sangat mengecewakan Chef Slowik saat menontonnya di waktu hari libur yang begitu jarang dia dapatkan. Lanjut ke menu berikutnya. Tapi sebelum itu Chef Slowik memberikan tontonan gratis berupa seorang pria yang merupakan investor restoran tersebut tengah digantung dan akan segera ditenggelamkan ke laut. Penyebabnya adalah investor ini akan mengganti koki dan stafnya karena sudah tidak sepemikiran. Untuk membalas perbuatannya, mereka bekerja sama untuk melenyapkan si investor. Time's up, Miss Mills. Chef will 15 menit berlalu. Ini artinya Margot harus menentukan akan mati di pihak mana. Chef memanggil Margot ke kantornya. Di sini terungkap kalau Margot sudah memalsukan nama karena nama sebenarnya adalah Erin. Dan dia juga bukan seorang kritikus makanan. Margot adalah seorang wanita panggilan yang disewa oleh Tyler. Merasa bahwa Margot adalah kalangan bawah seperti dirinya, chef menjadi kasihan dan mengatakan bahwa Margot tidak seharusnya berada di sini. Singkat waktu, hidangan ke-6 akan disajikan. Semua tamu diminta keluar restoran. Lalu Chef Slowik menyuruh Chef Catherine untuk mempresentasikan karyanya. Ternyata karya ini hasil dari pelecehan seksual Chef Slowik terhadapnya sebanyak 2 kali. Namun, Chef Catherine melawannya. Saat ini, Chef Catherine diizinkan untuk membalas perlakuan Chef Slowik. Selanjutnya dibuat suatu permainan. Tamu pria diizinkan berlari kabur. Dalam waktu 45 detik, mereka akan dikejar oleh para staf. Sedangkan yang wanita diizinkan menikmati menu Chef Catherine. Mereka berusaha merayu Chef Catherine agar dapat membebaskan semua tamu. Tapi semua itu sia-sia, karena ternyata ide konyol untuk mati bersama adalah keinginan dari Chef Catherine itu sendiri.
Para pria dengan mudahnya tertangkap satu persatu. Mereka semua digiring lagi masuk ke dalam restoran. Chef menegur Tyler. Ya, ternyata mereka sudah saling kenal sebelumnya, karena Tyler adalah salah satu koki di restoran ini. Untuk menghukum kebodohan Tyler yang salah membawa orang, harusnya yang dibawa adalah Nita, seorang kritikus makanan. Tyler diminta memasak untuk mereka semua. You look wonderful. Doesn't he look wonderful, Margot? Doesn't... Everyone gather around. We must learn from Tyler. Karena grogi, masakan Tyler jadi acak kado tidak karuan. Kemudian, Chef membisikkan sesuatu di telinganya yang membuat Tyler sedih dan langsung lari pergi. Chef Slowik menyuruh Margot mengambil panci besar di ruangan asap. Namun, dia terkejut dengan pemandangan yang dilihatnya. Tyler sudah gelantungan di seutas tali. Lalu Margot pun berjalan ke arah rumah asap. Melihat ada kesempatan, dia malah masuk ke rumah Chef Slowik. Tapi aksinya dipergoki oleh Elsa. Elsa menjadi marah karena Margot menggantikan posisinya. Elsa pun menyerang Margot dan terjadi pergumulan di antara mereka berdua. Setelah tewasnya Elsa, Margot masuk ke kamar Chef Slowik. Di situ terdapat artikel koran tentang kritikan dari kritikus makanan. Ternyata dulunya Chef Slowik adalah koki terbaik yang hidupnya masih sangat ceria ketika bekerja di restoran burger jalanan. Perhatian Margot tertuju pada sebuah radio komunikasi. Tidak membuang waktu, dia langsung meminta bantuan lewat radio itu. Setelahnya, petugas keamanan benar-benar datang ke restoran. Chef langsung membereskan semua kekacauan yang terjadi. Polisi itu mengenali si aktor dan meminta tanda tangan. Tapi, aktor itu malah menuliskan kalimat permintaan tolong. Ternyata, polisi ini adalah komplotan dari pegawai restoran gila tersebut. Hands on your head. Everyone, now. You're joking. Sit down now. Quiet. Pupus sudah harapan para tamu untuk dibebaskan. Tiba-tiba si Margot berani nyeletuk tentang ketidakpuasannya pada menu buatan Chef Slowik, karena makanan itu sama sekali tidak mengenyangkan dan dibuat tanpa passion. Chef Slowik memberikan kesempatan bagi Margot untuk request makanan. Margot yang cerdas hanya meminta cheeseburger murahan. Tentu saja Chef Slowik menjadi sumringah, karena itu adalah hidangan yang mengingatkannya saat masih dihargai sebagai seorang chef. Margot dengan lahap memakan burger buatan Chef Slowik hingga kekenyangan dan minta dibungkuskan sisanya untuk makan di rumah. Ini adalah permintaan secara halus agar dibebaskan. Yang mengejutkan, Chef menyetujuinya. Bahkan Margot juga diberi souvenir sebagai tanda terima kasih. Kini saatnya hidangan pamungkas disiapkan. Para tamu dihiasi dengan coklat dan marshmallow. Para staf juga sudah berada di posisinya masing-masing. Mereka semua akan menjadi sebuah hidangan penutup yang sangat epik. Flame. It nourishes us, warms us. I love you all. Di sisi lain, Margot hanya bisa melihat kengerian itu sambil makan cheeseburger. Dan film pun tamat. Benar-benar ending di luar jangkauan BMKG. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.